Mengenal jaringan komputer. Yang kedua, jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan atau bentuk. Ada beberapa topologi atau bentuk yang diterapkan pada jaringan komputer, yaitu pertama, topologi bus atau linear. Kedua, topologi ring atau cincin. Ketiga, topologi star atau bintang. Keempat, topologi tree atau pohon. Yang kelima, topologi mesh atau web. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus banyak digunakan untuk jaringan yang ruang lingkupnya kecil. Jaringan bertopologi bus biasanya menggunakan kabel koaksial. Berikut konektornya. Alur kerja jaringan bertopologi bus dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebelum kartu jaringan mengirim data, ia akan terlebih dahulu melihat kepadatan trafik atau lalu lintas jaringan. Data akan dikirim dalam antrian jika kondisi trafik kosong. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya collision atau tabrakan data yang mengakibatkan data tidak sampai ke tujuan. Topologi bus memiliki kelebihan, yaitu infrastrukturnya sederhana dan hemat kabel. Namun, topologi bus juga memiliki kekurangan, yaitu A. Jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer saja, seluruh semua jaringan akan mati. B. Membutuhkan terminator pada kedua ujung kabel utama. C. Jika terjadi kerusakan, sangat sulit menemukan titik kerusakan. D. Tidak dapat digunakan untuk jaringan skala besar. Gambar topologi bus. Ini komputer workstation. Yang masing-masing terhubung dalam jaringan menggunakan kabel. Kabel yang sering digunakan adalah kabel koaksial. Masing-masing ujung kabel diberi terminator. Bentuk dari jaringan topologi bus adalah lurus seperti ini. Yang masing-masing di ujung kabel pada masing-masing komputer terdapat node. Inilah bentuk jaringan topologi bus.
Yang kedua, topologi ring. Jaringan dengan topologi ring atau cincin menghubungkan beberapa komputer di mana ujung-ujung jaringan tersebut dipertemukan kembali sehingga membentuk lingkaran. Pada topologi ring, ada sebuah komputer yang berfungsi sebagai token atau kendaraan yang akan mengantarkan data. Token ini akan mengantarkan data melalui media transmisi hingga sampai tujuan. Dalam topologi ring, kemungkinan terjadinya collision atau tumbuhan data dapat dihilangkan. Hanya saja, biaya untuk membangun jaringan dengan topologi ini relatif lebih mahal. Selain itu, tingkat kesulitan untuk memelihara dan memperbaiki jaringan relatif lebih tinggi. Keuntungan atau kelebihan topologi jaringan ring. Pertama, biaya instalasi cukup murah atau hemat kabel. Yang kedua, tingkat kerumitan pemasangan rendah atau mudah dirancang dan diinstalasi. Yang ketiga, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi jaringan bus atau bus. 4. Mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru. Yang kelima, transmisi data yang relatif sederhana, seperti perjalanan paket dalam satu arah saja. Yang keenam, tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data atau collision. Karena pada satu waktu hanya satu node yang dapat mengirimkan data. Yang ketujuh, mudah untuk melakukan pelacakan dan pengisolasian kesalahan dalam jaringan karena menggunakan konfigurasi point to point. Kelemahan atau kekurangan topologi jaringan ring. Pertama, peka terhadap kesalahan jaringan. Sehingga jika ada masalah di suatu node, mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan. Tapi hal ini dapat diantisipasi dengan menggunakan cincin dual ring atau cincin ganda. Yang kedua, sulit untuk pengembangan jaringan karena menambah, mengubah, dan memindahkan perangkat jaringan akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang ketiga, lebih sulit untuk dikonfigurasi daripada topologi bintang. Empat,
Kinerja komunikasi dalam jaringan sangat bergantung pada jumlah node atau titik yang terdapat pada jaringan. 5. Diperlukan pengelolaan serta penanganan khusus. Bandlist. 6. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. 7. Paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima. Oleh karena ini, membuatnya lebih lambat. Gambar topologi ring. Ini komputer workstation atau komputer kerja yang terhubung melalui kabel berbentuk cincin. Ini printer. Ini file server. Jadi masing-masing komputer workstation atau komputer kerja ini masing-masing terhubung melalui kabel berbentuk cincin. Semua kabel yang terhubung ke workstation, baik printer, dihubungkan ke file server. Dari gambar di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa aliran data pada topologi ring harus melewati node atau titik dan menggunakan token untuk transmisi data. Yang ketiga, topologi star. Pada jaringan bertopologi star atau bintang, setiap komputer terkoneksi ke jaringan melewati sebuah hub atau konsentrator. Semua data akan melewati konsentrator tersebut sebelum dikirim ke tujuan. Fungsi hub atau konsentrator adalah mengatur dan mengendalikan keseluruhan fungsi jaringan. Selain itu, hub juga berfungsi sebagai repeater atau penguat sinyal. Keuntungan menggunakan topologi star adalah A. Infrastrukturnya relatif mudah dibangun. B. Jika terjadi kerusakan pada salah satu titik jaringan, koneksi jaringan secara keseluruhan tidak terganggu. C. Kesalahan atau kerusakan yang terjadi mudah dideteksi.
Kekurangan topologi star adalah A. Pemakaian kabel relatif lebih banyak dibandingkan dengan topologi bus. B. Jika hub rusak, maka seluruh jaringan yang terhubung melewati hub tersebut akan terganggu. C. Biaya pembangunannya relatif lebih mahal dibandingkan topologi bus. Gambar topologi bus. Gambar topologi star. Masing-masing komputer workstation. Ini komputer workstation A, B, dan seterusnya terhubung ke hub. Pada hub ada sebuah lubang atau konektor tempat menancapkan masing-masing kabel pada komputer workstation. Maka melalui hub ini akan dihubungkan ke komputer server atau file server. Ini dalam jaringan topologi star, hub itu diletakkan di tengah sebagai perantara antara komputer workstation dihubungkan ke komputer server. Cara kerja topologi star. Misalnya sebuah perusahaan memiliki jaringan komputer dengan topologi star, di mana beberapa komputer terkoneksi ke perangkat pusat, hub atau switch. Perangkat pusat hub akan menyimpan daftar konten addressable memory atau CAM pada memorinya. CAM akan menyimpan semua alamat perangkat komputer yang terhubung dengan switch. Pada gambar di atas, hub tidak memiliki memori untuk keperluan menyimpan data. Perangkat yang terhubung dengannya. Jadi komputer A mengirim pesan ke komputer B, maka hub akan memeriksa terlebih dahulu semua alamat komputer yang terhubung dengannya. Prosedur ini dinamakan Address Resolution Protocol atau disingkat dengan ARP. Dengan cara ini, hub dapat menemukan alamat paket yang akan dituju, lalu meneruskannya. Yang keempat adalah topologi tree. Jaringan dengan topologi tree merupakan paduan jaringan bertopologi bus dan jaringan bertopologi star. Topologi ini memungkinkan pengembangan jaringan yang telah ada.
Topologi ini disebut juga dengan topologi bertingkat atau topologi pohon, di mana bentuk jaringannya mirip seperti pohon yang memiliki cabang dan ranting. Dalam hal ini, bagian cabang berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian ranting. Selain itu, topologi ini juga terdapat tingkatan jaringan, di mana jaringan pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol dan mempengaruhi jaringan pada tingkat di bawahnya. Pada topologi tree, setiap klien dikelompokkan dengan sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat komunikasi seperti halnya struktur jaringan topologi star. Selanjutnya, setiap pusat komunikasi tersebut dihubungkan satu dengan lainnya dengan topologi bus, yaitu dengan kabel utama sebagai backbone atau tulang punggung. Keuntungan topologi tree adalah: pertama, instalasi jaringan dari titik ke titik pada masing-masing segmen. Yang kedua, didukung oleh banyak hardware dan software. Yang ketiga, jenis topologi ini sangat cocok bila digunakan pada jaringan komputer dengan skala besar. 4. Dengan topologi tree, pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada pada tingkat di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, kerusakan atau gangguan pada salah satu klien tidak berpengaruh pada klien lainnya. 6. Dengan topologi ini, komunikasi dilakukan secara point to point, sehingga manajemen data menjadi lebih baik. Akan tetapi, topologi tree juga memiliki kekurangan, yaitu: pertama, panjang segmen dibatasi oleh tipe kabel yang digunakan. Yang kedua, jika jaringan utama rusak, maka keseluruhan segmen ikut rusak. Yang ketiga, sulit dikonfigurasi, termasuk sistem pengkabelannya. 4. Apabila hub mengalami masalah atau rusak, maka seluruh jaringannya akan mengalami gangguan. Yang kelima, jaringannya sangat tergantung pada kabel utama atau backbone. Jika kabel utama mengalami masalah atau rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Ciri-ciri topologi tree. Pertama, terdapat kabel utama atau backbone
yang berfungsi sebagai penghubung jaringan. Kedua, dalam jaringannya terdapat hierarki atau tingkatan. Yang ketiga, topologi ini memiliki hub yang berfungsi sebagai pusat data dan untuk mengendalikan jaringan. Yang keempat, setiap komunikasi data yang terjadi dalam jaringan harus melalui pusat kendali atau hub. Inilah gambar topologi tree. Masing-masing komputer workstation, ini komputer workstation, masing-masing terhubung melalui hub. Ini masing-masing komputer atau workstation, ini access layer terhubung melalui hub. Maka masing-masing hub ini dihubungkan ke distribution layer, ke hub berikutnya pada tingkat atas. Pada hub atau distribution layer pada tingkat atas, maka dihubungkan ke file server atau komputer server. Inilah dikatakan bertingkat. Ya, masing-masing komputer workstation. Ini komputer workstation atau komputer kerja. Ya, terhubung ke masing-masing hub dan dihubungkan ke hub berikutnya. Dan hub yang paling atas atau tingkat paling atas ini, atau cabangnya, ini ranting, ini cabangnya. Maka pada distribution layer ini pada tingkat cabang dihubungkan ke file server atau core layer. Yang kelima, topologi mesh. Topologi mesh atau web sering pula disebut topologi jaring. Dinamakan mesh karena setiap komputer akan terhubung ke setiap komputer yang tersambung. Pada prakteknya, topologi ini jarang digunakan karena membutuhkan banyak sekali kabel dan sulitnya dikonfigurasi. Topologi mesh ini biasa digunakan dalam jaringan internet. Biasanya model ini hanya diterapkan pada WAN atau internet. Karena itu disebut topologi web. Keuntungan topologi mesh ini adalah memungkinkan komunikasi data melalui banyak jalur. Sehingga jika salah satu jalur terputus, masih ada jalur lain yang dapat digunakan. Nah, di sini anak-anak bapak sekalian, ada bapak buat soal berupa soal isi yang jumlahnya hanya 2. Yang pertama, sebutkan 5 jenis topologi
dalam jaringan komputer. Kedua, gambarkan topologi star dan tree. Terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya.